Halo teman-teman, balik lagi sama gua Ricky. Pada video kali ini kita nggak bakal ngoding. Jadi ini ceritanya tuh kita kan kemarin udah ngedevelop ya beberapa task atau tiket itu. Kalau kita geser ke sini, ini udah ada beberapa nih yang udah kita ready to deploy lah ya istilahnya gitu. Nah sekarang kita itu pengen dari timnya kita itu bikin ibaratnya ini satu sprint cycle udah beres. Biasanya satu sprint itu 2 minggu biasanya. Nah, satu sprint biasanya 2 minggu. Anggap aja nih ya, ini tuh udah pada beres semua nih, udah apa namanya, udah beres tas-tasnya semua. Terus sekarang kita mau backlog grooming lah, kita bilang backlog grooming. Terus juga nanti ada sprint review sama sprint planning. Nah, buat yang sprint review ini kan berarti kita udah kayak bikin reponya, terus kita udah bisa ngebikin crude course, kita juga bikin tes, validasi dan lain-lain. Nah itu yang udah pernah kemarin kita lakuin atau sebelumnya kita develop gitu. Nah sekarang dari kalau misalkan di kantor gue sebelumnya itu ada TPM, Technical Project Manager. Nah itu tuh dia tugasnya itu kayak untuk ngeorganisir lah, organisir si projectnya ini tuh bakal align sama timeline yang dikasih sama perusahaan gitu. Nah kita sekarang kan udah nggak ada lagi to do nih ya. Ini udah nggak ada backlog, udah nggak ada to do gitu. Nah sekarang kita pengen backlog grooming nih ceritanya. Setelah kita kemarin udah bisa nge-create produk nih, apalagi sih yang mau kita lakuin gitu. Nah sekarang kita mau coba dulu bikin backlog yang pertama. Nah, kemarin itu kan kita udah bikin tes ya, bikin tes, CRUD-nya udah jalan, udah kita jalanin tesnya juga. Nah terus di Rails ini ada yang namanya nantinya itu fixtures gitulah. Jadi dia untuk nge-init apa ya, nge-init data tes gitu. Nah kita pengen nambahin itu tuh di developmentnya kita nanti. Jadi terakhir BK berapa ya? BK 7 kayaknya. Ya, terakhir BK 7. Jadi kita di sini tambahin BK 8. Nah, kita pengen misalkan atasan kita jago banget nih Ruby on Rails-nya gitu ya. Dia pengen pakai fixtures. Ada satu buah fitur lah dari si Rails-nya untuk testing pakai fixtures. Jadi kita bikin create test fixtures gini. Nah, ini untuk BK 8. Kita save ya. Terus ngobrol-ngobrol lagi nih, kita diskusi lagi dan lain-lain. Kita juga butuh nih dari sisi produk, misalkan validasi si title-nya itu minimal banget ada 10 karakter misalkan. Jadi kita bikin juga di sini BK 9 create validation for title course minimum 10 stars ini. Kita bikin nanti validasinya berikut juga sama tesnya ya. Jadi tambahin aja nih include test case. Jadi nanti kita bikin validasi plus bikin juga si test case-nya gitu. Jadi nanti si developernya harus kalian bikin tesnya. Oke, setelah itu kita mulai ke bagian konsumen. Nah, sebelumnya kan yang di course ini kan untuk si admin ya. Jadi admin mau nge-list course apa aja yang mau dijual. Nah, kita belum punya page untuk si konsumennya. Sekarang kita pengen bikin page untuk konsumennya. BK10 kita bilang aja store ya. Kita bilang create store katalog ini. Nah, di create store katalog ini kemarinnya kan kita udah pakai scaffold ya. Nah, sekarang kita mau coba di sini buat nggak pakai scaffold, pakai apa ya? Kita pakai controller aja, generate controller. Jadi kita nanti nambahin sendiri si views-nya gitu. Nah, sekarang gue mau coba nambahin di subtask. Jadi di sini saya bikin lagi subtask-nya adalah yang pertama apa tadi? Barusan yang gue ngomongin tuh generate scaffold controller. Jadi jangan nge-generate scaffold tapi kita nge-generate si controllernya. Nah, terus for store index ya. Terus setelah itu kita juga pengen habis generate kita butuh styling ya. Berarti kita styling nih. Styling store index page gini. Kita styling pakai CSS, Tailwind CSS lebih tepatnya gitu.
Nah, nanti pakai itu. Oke, kita udah dapat berapa tiket nih? 1, 2, 3, 3 tiket. Tiket yang ketiga dia pakai subtask. Terus kita mau bikin satu lagi kali ya. Satu lagi apa nih? Kita belum punya navbar, kita bikin aja navbar. BK 11 create navbar menu, tuh enter. Oke. Nah, di sini kita udah punya beberapa task di backlog. Kita geser kayak gini aja. Jadi nantinya di proses sprint selanjutnya kita bisa nyelesain satu persatu tasknya ini nih. Jadi nanti si programmernya bakal ngerjain si task-task yang udah dibikin di backlog gitu. Nanti misalkan misalkan programmer 1 dia ngerjain yang ini, yang BK8, programmer yang kedua dia ngerjain BK9 gitu. Kalau misalkan programnya cuma 1 atau 2 orang ya untuk project tertentu. Nah, terus habis itu biasanya nanti kalau udah backlog grooming gitu, di sprint planning. Nah, sprint planning ini yang akan masuk ke backlog sini. Nah, biasanya kalau dulu gue pakai Jira, ini kalau misalkan satu cycle sprintnya udah beres, ini semua udah nggak ada di sini nih. Udah dipindah sprint lah gitu. Cuman di sini gue pakainya Kanban aja. Oke. Cuman mencoba mengimplementasikan atau menggambarkan di dunia kerjanya gitu ya, kayak gimana. Oke, ini sekarang kita udah beres nih planningnya. Nanti di next video kita akan start lanjut ke BK8 ini ya. Kita develop si test fixturesnya. Oke, mantap. Stay tune terus. Salam programmer best friend.